Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Maidah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah halalkan bagi kalian. Wala ta'tadu. Janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Kemudian wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang halal dan thayyib, ya. Halal dan thayyib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian beriman. Ayat ini Allah memperingatkan agar tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Dan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup 3 hal pengharaman yang Allah halalkan. Yang pertama adalah seorang misalnya melakukan pengharaman yang halal, dia merubah hukum Allah, dia mengatakan ini halal tapi sekarang berubah menjadi haram, ya, maka ini tentu adalah perbuatan kekufuran, ya, karena kita tahu di antara bentuk kekufuran kepada Allah adalah merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala setelah jelas hukum tersebut. Ya, misalnya seorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya menghalalkan zina misalnya, itu adalah kekufuran, ya. Atau sebaliknya, ya. Misalnya menghalalkan babi, yaitu adalah kekufuran. Atau sebaliknya mengharamkan yang halal, misalnya mengatakan makan daging kambing hukumnya haram, maka ini adalah kekufuran. Kalau dia tahu dan dia sengaja merubah hukum Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Ini tentu dilarang. Yang kedua, di antara bentuk la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum, janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Itu pengharaman dengan bentuk dusta, mengatakan oh ini hukumnya haram, ternyata halal. Ada yang tanya, apa hukum makan daging kuda? Haram. Ternyata halal. Apa minum susu kuda misalnya? Dia bilang haram, ternyata halal, ya. Jangan kau juga mengharamkan sesuatu yang halal, ya. Bukan maksudnya merubah hukum, tapi kau mengabarkan sesuatu yang keliru. Ya, ini juga termasuk pengharaman apa yang dihalalkan. Dan yang ketiga, dan wallahu alam ini yang dimaksud oleh ayat ini dan yang dibawakan oleh para ahli tafsir di tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya, maksudnya janganlah kalian menahan diri dari perkara-perkara yang halal, ya. Kalian menahan diri dari perkara-perkara yang halal, misalnya sengaja tidak mau makan yang enak-enak dalam rangka zuhud dan wara', misalnya sengaja untuk tidak memakai pakaian yang bagus, misalnya dalam rangka zuhud dan wara', ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, ya. Atau saya jelaskan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan, ya. Jangan mengharamkan yang Allah halalkan bagian, yang Allah halalkan bagi kalian. Kita jelaskan tadi bentuk mengharamkan yang Allah halalkan, ya.
Ini ada mencakup 3 perkara, ya, mencakup 3 perkara. Yang pertama adalah merubah hukum Allah. Merubah hukum Allah. Ya, dari halal menjadi haram. Menjadi haram. Ini adalah kekufuran, ya. Kekufuran karena merubah tahlilul haram, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dengan merubah hukum Allah, inilah kekufuran. Yang kedua adalah mengabarkan suatu hukum dengan dusta, ya. Mengharamkan sesuatu yang halal dengan kedustaan. Ya, ini bukan merubah hukum, bukan merubah hukum. Misalnya mengabarkan bahwa daging kuda, ya, daging kuda haram misalnya. Ini tentu tidak boleh. Jadi jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Hati-hati dalam kita menyampaikan suatu ini halal atau haram, kita harus waspada. Ya, kita tidak kalau sengaja merubah hukum Allah tentu hukumnya kufur. Ini tidak, tapi kita harus waspada ketika menyebut suatu hukum. Jangan kita bilang ini haram-haram ternyata halal. Ya, harus dicek, dan kita tahu hukum asal segala sesuatu adalah halal. Tentu ini adalah kesalahan, ya. Kesalahan maksiat, ya. Yang ketiga maknanya la tuharrimu ay la tamtani'u, ya. La tuharrimu maksudnya la tamtani'u. Ya. Itu jangan menolak, ya. Jangan menolak apa yang Allah halalkan. Ya. Seperti sengaja, contoh sengaja tidak makan daging, ya, karena zuhud misalnya, ya. Ini contohnya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ya. Karena para ulama ketika membawakan ayat ini, mereka cenderung menafsirkan dengan tafsiran ini, ya. Ini tafsiran ini yang cenderung dipilih dalam ayat ini, yaitu la tamtani'u, ya, jangan kalian mencegah diri kalian dengan tahu itu halal tapi kalian tidak mau dalam rangka untuk zuhud. Sama seperti ketika ada 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka semangat sekali untuk bisa beribadah. Makanya yang satu mengatakan, ana la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Seakan-akan wanita haram bagi dia. Dia tahu wanita halal, cuma dia sengaja tidak mau menikah. Ini dilarang, tidak boleh. Halal bagi kalian, kenapa sengaja kalian meninggalkan? Untuk zuhud, Allah tidak mengajarkan zuhud dengan demikian. Untuk wara', Allah tidak mengajarkan wara' dengan demikian. Atau satunya mengatakan, saya sholat malam dan saya tidak akan tidur. Padahal tidur halal, bukan haram. Tapi dia tidak mau tidur karena untuk sholat malam, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu salah. Maka Allah mengatakan bahwasanya kalian jangan mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan bagi kalian. Apa yang Allah halalkan adalah nikmat bagi kalian. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau suatu yang halal, maka kita boleh makan, kita boleh nikmati, ya. Syaratnya cuma apa, ya? Jadi segala yang dihalalkan oleh Allah, segala yang dihalalkan oleh Allah silahkan nikmati. Dengan 2 syarat. Ya. Min ghairi sarafin wala makhyalah, yaitu jangan wala tusrifu, berlebih-lebihan, tidak boleh. Jangan berlebih-lebihan. Lebih-lebihan. Yang kedua, makhyalah, yaitu jangan buat sombong. Jangan sampai sombong. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan korma
yang baik Rasulullah SAW makan. Kurma buruk diganti dengan kurma yang baik, Rasulullah SAW makan kurma yang baik. Rasulullah dikasih makan yang enak, Rasulullah makan. Kambing, Rasulullah SAW makan. Dikasih hadiah oleh orang Yahudi, Rasulullah SAW bahkan makan, padahal diracuni. Ya. Rasulullah SAW makan ya. Dikasih ada roti, Rasulullah SAW makan. Ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, saya nggak makan roti, saya cuma makan kurma saja. Kurma pun kurma yang jelek supaya zuhud. Enggak, Rasulullah SAW ya. Kalau ada Rasulullah SAW nikmati. Rasulullah SAW apa? Nikmati ya. Yang penting jangan berlebihan, jangan sampai sombong. Kalau seorang merasa dirinya memakai suatu baju yang indah membuat dia sombong, maka dia tinggalkan. Tapi itu kasuistik per orang. Per orang. Hukum asal kita bilang boleh seorang memakai yang indah boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah suka keindahan. Seorang boleh pakai mobil yang indah, seorang boleh pakai pakaian yang indah. Tapi kalau dia khawatir dia bisa jadi sombong atau terbawa dengan kehidupan yang salah ya tadi israf berlebihan, maka tinggalkan ya, maka tinggalkan ya. Tapi kalau tidak mengapa dan dia tidak berlebihan dan dia tidak sombong, maka nikmati ya wajar, tidak jadi masalah kita menikmati apa yang Allah halalkan bagi kita ya. Bahkan sebenarnya mengatakan justru sebaliknya jika seseorang kemudian jika seorang meninggalkan sesuatu yang baik ya, seakan-akan dia tidak mau terima pemberian Allah. Allah bilang halal, dia bilang enggak ya. Allah bilang halal, dia bilang tidak. Seakan-akan dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, dia bilang enggak ya. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Di antara tafsiran para salaf, wala ta'tadu yaitu jangan kalian mengharamkan yang halal, dan jangan kalian menghalalkan yang haram. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak yaitu berlebihan. Ya, apakah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dua-duanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat mencintai ya. Allah memiliki sifat mencintai. Berarti Allah tidak mencintai sikap berlebihan, berarti konsekuensinya Allah mencintai yang tidak berlebihan. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyatakan bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Dan ini ditolak oleh sebagian ahlul bidah ya. Dan yang pertama kali menolak sifat mencintai adalah Ja'ad bin Dirham yang dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh Khalifah Khalid al-Qasri ketika Idul Adha, maka dia membunuh Ja'ad bin Dirham di hadapan khalayak. Dia mengatakan, "Ya ayuhan nas, taqabbalallahu dhahayakum." Semoga Allah menerima korban kalian. Ya, silakan berkorban, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Li'annahu qala lam yattakhidillahu Ibrahim khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima. Kenapa? Karena Ja'ad bin Dirham mengatakan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, dan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal dalam ayat jelas, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, berarti Allah mencintai Ibrahim. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sesungguhnya. Tapi karena syubhat di kepala Ja'ad bin Dirham, ya dia belajar filsafat, kemudian dia terkena racun filsafat ya. Dan akhirnya dia mengatakan Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Dia takwil firman Allah tersebut. Dan kemudian dilanjutkan pemikiran Ja'ad bin Dirham oleh Jahm bin Safwan, kemudian Jahm bin Safwan melanjutkannya kepada Mu'tazilah dan diikuti oleh para penolak sifat belakangan. Oleh karenanya sebagian ahlul bidah mereka menyatakan Allah tidak mencintai. Ya. Allah tidak mencintai. Mencintai kenapa? Kalau mencintai berarti ini sifat makhluk. Terus mencintai maksudnya apa? Maksudnya adalah memberi pahala. Ya, subhanallah. Apa kalau tidak bisa mengungkapkan memberi pahala? Mencintai ya. Terus apa kalau hanya memberi pahala, bedanya Ibrahim dengan yang lainnya? Allah mencintai Ibrahim dengan cinta yang khusus. Dijadikan sebagai khalil ya. Dan yang dapat gelar khalil cuma Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Dan ini
Orang awam paham kalau ditanya, apakah Allah mencintai Nabi Muhammad SAW? Semua orang pasti bilang iya. Ya sudah, inilah akidahnya kaum muslimin secara umum. Allah mencintai Nabi Muhammad, selesai. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh Allah tidak bisa mencintai karena ini adalah sifat yang harus ditolak, tidak pantas bagi Allah. Dengan berbagai macam syubhat, sehingga mana yang mengatakan Allah tidak mencintai. Kita bilang enggak, yang benar adalah Allah memiliki sifat mencintai. Dan ini punya pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seorang merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha melakukan apa yang Allah sukai sehingga Allah mencintai dia, dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia semangat beribadah ya, karena dia tahu dia punya Rabb yang bisa mencintai ya, dan bisa dicintai, dia akan semangat beribadah, dan dia akan semangat menjauhkan diri dari kemaksiatan, dia akan mudah untuk menjaga diri dari kemaksiatan, mudah untuk menjaga pandangan dan yang lainnya. Jadi yang benar bahwasanya innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas, artinya Allah memiliki sifat mencintai, sebaliknya Allah mencintai orang yang tidak melampaui batas. Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas, dan Allah mencintai orang yang tidak melampaui batas. Setelah itu Allah tekankan lagi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya, dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan thayyib. Halal yaitu dengan cara yang halal meraihnya, thayyib yaitu zatnya itu tidak haram ya. Sini ada dua yang diperhatikan, halal dari sisi cara mencarinya harus cara yang halal ya, bukan cara yang haram, bukan hasil penipuan, hasil kezaliman ya. Kemudian thayyib dari sisi barang tersebut atau zat tersebut adalah halal, bukan kita makan sesuatu yang haram, bukan khamr, bukan babi, bukan najis dan yang lainnya ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara harta yang ada di dunia ini ada yang halal dan thayyib. Ada halal yang thayyib, ada yang tidak halal dan tidak thayyib. Ada yang tidak halal dan tidak thayyib. Dan Allah menyuruh kita untuk makan yang halal dan thayyib. Ya. Ada perkara yang tidak halal tidak thayyib ya. Seperti apa? Seperti babi, khamr ya. Kemudian tidak halal seperti dengan hasil judi, hasil riba, hasil zina dan yang lain ini tidak halal ya. Ada yang juga yang tidak thayyib. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala makan dari yang halal dan thayyib. Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat ini, kulu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Maksudnya kulu di sini mencakup berpakaian, mencakup berkendaraan, semua ini hanya saja Allah menggunakan kata kulu, makanlah karena ini yang paling sering diperhatikan oleh manusia. Tapi pada hakikatnya ayat ini umum, mencakup segala hal-hal yang dihalalkan oleh Allah di dunia, maka nikmati, yang penting halal. Dari sisi makanan, dari sisi pakaian, dari sisi tunggangan atau dari sisi kendaraan, ya, silakan nikmati karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmati, jangan ditolak, jangan diharamkan. Ya, jangan diharamkan. Saya katakan tadi hukum asal seorang menikmati apa yang Allah berikan, kecuali dengan dua syarat tentunya. Syarat pertama yaitu jangan israf, jangan berlebihan. Kemudian syarat kedua jangan sampai menimbulkan kesombongan. Itu saja. Kalau tidak berlebihan, tidak menimbulkan kesombongan, maka silakan, hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal ya. Kata Allah, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya lah kalian beriman. Dengannya kalian beriman. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Tentang ayat 89 ini tentang masalah sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian billagwi fi aymanikum dengan kata-kata yang sia-sia dalam sumpah yang disebut dengan lagu, yang tidak dianggap, ya, kata-kata sia-sia dalam sumpah kalian. Walakin yu'akhidhukum, tapi Allah memberi hukuman bima aqadtumul ayman, yaitu yang kalian benar-benar niatkan untuk dijadikan sumpah. Fakaffaratuhu, kalau kalian melanggar sumpah, fakaffaratuhu, maka kafarahnya apa? It'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan memberi makan kepada 10
orang miskin dengan makanan yang dari tengah makanan yang kalian makan, yang kalian berikan kepada keluarga kalian, bukan makanan yang paling mewah, bukan juga makanan yang rendahan, tapi yang tengah-tengah. Au kiswatuhum, atau kalian memberi pakaian kepada mereka 10 orang tersebut, au tahriru raqabah, atau kalian memerdekakan seorang budak. Faman lam yajid, barang siapa tidak mendapati 3 perkara tersebut, fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasalah selama 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Inilah kafarah sumpah-sumpah kalian jika kalian bersumpah dan kalian langgar, maka ini kafarahnya. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian bersyukur ya. Sebab ini ayat kita perlu jelaskan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullah fil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum aqattumul ayman. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukum kalian ya. Allah tidak menghukum kalian atau tidak menganggap ya pada kata-kata sia-sia, kata-kata yang sia-sia dalam sumpah kalian. Tetapi yang dihukum dianggap ya adalah yang kalian niatkan, adalah sumpah yang kalian niatkan. Yang kalian niatkan. Baik, sebelum kita lanjut, kita ingin jelaskan apa itu sumpah ya, macam-macam sumpah ya. Macam-macam sumpah. Yamin atau sumpah. Ya. Sumpah mungkin kita bisa bagi menjadi tentang akan melakukan sesuatu di masa depan. Sumpah akan sumpah tentang kejadian masa depan. Atau sumpah tentang sesuatu yang telah terjadi. Sumpah tentang kejadian masa depan atau yang akan terjadi terbagi menjadi 2 lagi ya. Yaitu bersumpah untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Contoh, demi Allah, misalnya demi Allah, saya akan pindah rumah ya. Ya, atau demi Allah, saya tidak akan pindah rumah. Inilah bersumpah, inilah sumpah yang berlaku hukum kafarat. Hukum kafarat. Dia dalam bentuk insya, yaitu ingin melakukan sesuatu, yaitu dalam bentuk ingin melakukan sesuatu.
Adapun yang kedua tentang masa depan berupa khobar, ya, berupa menghabarkan, itu menghabarkan, mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Ini bisa jadi benar, jujur, bisa jadi bohong. Misalnya bilang demi Allah, ya, demi Allah si Ahmad akan datang hari ini. Hari ini. Dan dia menyangka Ahmad akan datang. Dan dia menyangka Ahmad akan datang. Yang kedua, dia bohong. Dia bilang demi Allah, Ahmad tidak akan datang. Padahal dia tahu Ahmad akan datang. Padahal dia tahu Ahmad akan datang. Dia sengaja bohong. Baik. Ini sumpah ini, kalau seorang mengatakan, kali ini misalnya dia mengatakan demi Allah saya akan pindah rumah hari ini. Ternyata dia tidak pindah, maka dia harus bayar kafarah. Atau sebaliknya dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pindah. Ternyata dia pindah, maka dia harus bayar kafarah. Demi Allah saya akan sholat malam ini demi Allah, dia bersumpah, atau demi Allah saya akan bersedekah sekian. Ternyata dia tidak bersedekah, maka dia harus bayar kafarah, ya. Dia harus bayar kafarah. Atau dia mengatakan demi Allah saya tidak akan makan di restoran itu, ternyata dia makan. Berarti dia ingin, artinya dia ingin melakukan satu aktivitas. Maka inilah yang berkaitan dengan ayat yang sedang kita bahas. Adapun yang kedua ini hanya menghabarkan, perhatikan sini. Hanya menghabarkan, maka ini tidak berkaitan dengan ayat. Saya mengatakan demi Allah Ahmad akan datang hari ini. Bukan dia hanya mengatakan demi Allah Ahmad akan datang pada hari ini. Dia hanya mengabarkan dan dia yakin Ahmad akan datang. Ternyata Ahmad tidak datang, ya dia tidak harus bayar kafarah karena dia tidak berbohong dan dia berusaha menyampaikan apa yang dia yakini. Atau sebaliknya ternyata dia bohong, dia bilang demi Allah Ahmad tidak akan datang, padahal dia tahu Ahmad datang, maka dia dosa. Maka ini adalah dosa, namun tidak bayar kafarah, ini dosa. Ya. Ini dua dosa. Pertama bohong, yang ketiga meremehkan nama Allah. Meremehkan nama Allah. Mending dia bohong tanpa bersumpah, ini dia bohong dengan bersumpah. Ya, dia bohong dengan bersumpah. Maka ini khabar. Khabar ini cuma kita sifati dengan benar atau tidak. Tapi kalau ini action, dia lakukan atau tidak? Kalau dia tidak lakukan sumpahnya berarti bayar kafarah. Kalau dia lakukan tidak perlu bayar kafarah. Ini macam-macam sumpah. Yang berikutnya tentang suatu yang telah terjadi, maka ini juga ada beberapa model. Yang pertama, ya, yang pertama sama seperti ini, mengabarkan tentang kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu bisa jadi bohong, bisa jadi jujur, bisa jadi bohong. Sama seperti yang ini, ya. Tapi dia bercerita tentang masa lalu, sama. Ya, sama ini. Ya. Persis sama. Contoh dia mengatakan demi Allah, ya. Demi Allah saya dulu juara. Dan dia benar-benar juara. Atau dia bohong, demi Allah saya dulu juara, ternyata tidak juara, ternyata tinggal kelas, ya. Ini namanya dia sumpah tentang masa lalu. Ini tidak ada kaitannya dengan bayar kafarah, cuma dosa atau tidak itu saja. Ya. Yang berikutnya mengabarkan tentang kejadian masa lalu, sama.
masa lalu, tapi berkaitan dengan hak orang lain. Kalau jujur tidak mengapa. Kalau jujur, lantas dia mengambil haknya, maka tidak mengapa. Kalau dia tidak jujur, kalau dia bohong, untuk ngambil hak orang lain, inilah yang disebut dengan yaminul ghamus, ya. Ya. Al-yamin al-ghamus. Yamin ghamus. Ini dosa besar. Ghamus itu mencelupkan. Kenapa disebut yamin ghamus? Karena sumpah ini mencelupkan seorang dalam neraka jahanam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a haqqam ri'in muslim biyaminihi, ya, adkhalahu Allahu nar atau haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang mengambil sesuatu hak orang lain dengan sumpahnya, maka Allah haramkan dia masuk surga atau Allah akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran. Ya Rasulullah, meskipun dia ambil barang sedikit saja dengan sumpah palsunya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min araq, meskipun dia hanya mengambil satu batang kayu siwak. Yamin ghamus, ini dosa besar, ya. Dia bercerita, "Oh, itu harta saya demi Allah," dia bersumpah. Ya, ini namanya sumpah tentang masa lalu tapi berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Maka ini dosa besar, disebut dengan yamin ghamus, dosa besar. Masuk neraka, ini dosa besar. Kenapa? Karena berkaitan dengan mengambil hak orang lain, ya. Ya. Ini semua tidak ada berkaitan dengan kafarah, ya. Yang terakhir, macam-macam sumpah adalah al-lagu minal qaul, al-lagu minal aiman, yaitu sumpah yang sia-sia. Ini seperti, kamu kesana enggak? Oh, saya kesana demi Allah, ya, misalnya ngomong gitu. Kamu suka sama dia enggak? Oh, demi Allah saya enggak suka sama dia. Itu omongan, bukan niatnya sumpah, tapi terbawa dalam rangka untuk menekankan. Jadi sering mengucapkan ini dalam bahasa Arab sering sekali. Bilang demi Allah, bukan maksudnya sumpah. Tapi hanya sekedar penekanan perkataan. Kita di Indonesia alhamdulillah, di Indonesia ini tidak ada seperti ini. Di Indonesia hampir tidak ada. Di Indonesia hampir tidak ada. Di Indo hampir tidak ada. Jarang kita begini. Tidak ada seperti ini. Tidak ada kebiasaan ini. Tapi kalau di Saudi, di Arab, saya pun seperti ini. Karena saya sering ngobrol sama mereka. Kalau mau firman, wallah, saya dengan otomatis bilang demi Allah pakai bahasa Arab. Firanda kamu, wallahi enggak, saya ngomong sana. Firanda kamu, wallahi. Akhirnya saya terkadang terbawa dengan gaya mereka. Bukan bermaksud saya bersumpah, tapi sekedar penekanan. Benar loh, seakan-akan kita yang benar, tapi kita kelepasan. Kamu makan di sini enggak? Wallahi saya enggak mau ke sana. Kamu suka sama dosen? Wallahi saya enggak suka sama dia. Misalnya, ada wallah ini tidak dianggap. Ini yang Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu fil lagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian pada kata-kata yang sia-sia dalam sumpah kalian. Allah tidak menganggap. Walaki yu'akhidukum bima aqatumul ayman, tapi yang Allah anggap adalah yang niat yang kalian sumpah yang kalian niatkan. Perhatikan di sini. Jadi kesimpulannya yang berkaitan dengan kafarah cuma ini aja, ya. Ini saja yang berkaitan dengan kafarah. Hanya ini yang berkaitan dengan kafarah. Kafarah. Hanya ini yang berkaitan dengan kafarah. Yang lain enggak. Yang lain ini hanya berkaitan dengan dosa atau tidak, ya. Karena dia berkaitan misalnya pengkabaran tentang masa depan. Ini tidak bohong atau tidak, dosa atau enggak. Tentang masa lalu juga demikian. Demi Allah dia begini, ini tentang bohong atau tidak, jujur atau
atau bohong, dan ada dosa besar yamin ghamus, kemudian adapun ini dimaafkan. Ini dimaafkan. Karena hanya sekedar omongan yang keluar tanpa sengaja, tidak bermaksud dijadikan sumpah, apalagi omongan terkeluar dengan tergesa-gesa, ya, dengan tergesa-gesa. Ya, jadi yang saya katakan yang jadikan ini aja, yang demi Allah saya akan melakukan demikian. Demi Allah, misalnya seorang laki marah sama istri, demi Allah saya akan menceraikan engkau misalnya. Ternyata dia tidak ceraikan, ya bayar kafarah, ya. Misalnya demi Allah saya tidak akan poligami, ternyata poligami, bohong, ya. Ini kan ini seperti ini contoh, ya. Hanya ini yang berkaitan dengan kafarah, ya. Adapun dikatakan sumpah, kapan dikatakan sumpah? Ini ya, syarat-syaratnya. Pertama, dari orang yang mukallaf. Yang mukallaf itu yang balik, ya, berakal, bukan orang gila. Kalau orang gila bersumpah nggak dianggap. Anak kecil bersumpah tidak dianggap, dia melanggar, ya, dia nggak berdosa. Jadi tidak, misalnya dia bersumpah, dia masih umur 13 tahun, 10 tahun lagi saya akan begini. Ternyata 10 tahun lagi umurnya sudah 23, ya sudah. Apakah harus dikerjakan? Nggak perlu, karena ketika dia bersumpah, dia masih belum balik, maka sumpahnya tidak dianggap. Pertama, dari orang yang mukallaf. Yang kedua, dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ya. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Khaliq, misalnya dengan nama-nama Allah. Demi Al-Jabbar misalnya, atau dengan sifat Allah, ya. Bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, bi izzatillah, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, bi qudratillah, aku bersumpah dengan kekuasaan Allah. Ini semua sumpah. Ini semua sumpah dengan nama Allah. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah maka tidak dianggap, maka tidak dianggap. Kemudian yang ketiga yaitu pada perkara yang mungkin dia lakukan. Dia lakukan. Ya. Ya. Yang bukan mustahil, Ini sebagai penguat saja. Misalnya saya demi Allah saya akan, misalnya perempuan mengatakan demi Allah saya akan menjadi laki-laki, ya enggak mungkin, sudahlah. Enggak mungkin sumpah tidak dianggap karena perkara yang mustahil. Ya ini di antara berkaitan dengan sumpah, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang ini, ya. Yang lain ini hanya berkaitan dengan dosa jujur atau bohong. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, Fakaffaratuhu, kalau melanggar bagaimana? Kafaratuhu it'am 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Kafarahnya fakafaratuhu, kafarahnya apa kalau melanggar? Kalau melanggar, jika melanggar sumpah, kafarahnya, maka kafarahnya memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Dari min awsati ma tut'imuna ahlikum. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari level tengah makanan yang kalian beri kepada keluarga kalian. Kalian beri ke keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Pakaian. Au tahrir raqabah, merdekakan budak. Perhatikan sini. Inilah kafarah. Di sini atau ada atau.
kemudian atau. Jadi Allah menyuruh kita untuk memilih kalau kita melanggar sumpah, satu dari tiga ini, terserah. Pilihan ketiga sepertinya susah, memerdekakan budak, ini pilihan mungkin zaman sekarang tidak ada. Ya, pilihan zaman sekarang tidak ada, karena budak sudah tidak ada, tinggal kita punya dua pilihan. Yaitu memberi makan 10 fakir miskin, atau dengan level makanan tengah-tengah yang biasa kita makan, atau memberi pakaian. Adapun beri makan kepada fakir miskin dua cara, ya. Ini dua cara. Yaitu memberi makan siap saji. Itu mengenyangkan, ada makanan, ada sayurnya, ada minumnya, mengenyangkan. Siang atau malam cukup, ya. Ada yang mengatakan harus siang malam, tapi Allah alam yang benar sekali makan siang atau malam sudah cukup, ya. Atau memberi bahan pokok. Bahan pokok seperti beras, ya. Gula, boleh, ya. Boleh, beras, gula, daging, dia masak sendiri boleh. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah memberi makan siap saji. Syaratnya harus 10 orang. 10 orang. Ya, 10 orang. Jangan 5 orang diulangi 2 kali, jangan. Tapi 10 orang karena Allah menyebutkan kata 10. Fakafaratu it'amu 10 masakin. Beri makan kepada 10 fakir miskin. Tinggal beli kita 10 bungkus, ada airnya, berikan kepada orang miskin. Inilah yang kerja-kerja susah, tukang lah, apalah. Orang yang susah lah, mungkin apalah, kita kasih. Ya. Maka sudah sah. Atau kita pilihan yang kedua, memberi pakaian. Ini agak lebih mahal lagi daripada ini. Pakaian lebih mahal. Pakaian yang bagaimana? Pakaian yang dia layak pakai. Yaitu ada celananya, karena ini tidak ada disebutkan secara pembatasannya oleh Nabi SAW. Maka kembali kepada urf. Semua kembali kepada urf. Makan juga jenis makanan kembali kepada urf. Baik makanan pokok atau makanan siap saji. Demikian juga pakaian juga kembali kepada urf. Pakaian mana ya? Pakaian kita berikan kalau laki-laki ya pakaian laki-laki, perempuan ya jilbab lengkap semuanya kita berikan. 10 orang ya, 10 orang. Au kiswatum kembali kepada 10 orang ya. Atau yang ketiga, ini agak lebih mahal daripada ini. Yang ketiga tahlil qaba memberikan budak, ya, tapi zaman sekarang tidak ada. Setelah itu Allah mengatakan faman lam yajid, kalau tidak dapat, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tidak dapat ini, kalau tidak dapat maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Kalau tidak dapat ya ternyata duit tidak ada. Duit tidak ada. Atau tidak ada orang miskin. Semua orang kaya tidak berhak menerima pemberian, ya. Itu juga dikatakan tidak dapat, maka puasa 3 hari. 3 hari sini bebas tidak harus berturut-turut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum." Inilah kafarah kalian jika kalian bersumpah dan kalian langgar. Wahfadhu aymanakum, kata Allah, wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah kalian. Ingat ketika kita bersumpah, kita jangan menggampangkan, Ustaz, cuma kasih makan 10 orang, sumpah 100 kali juga bisa. Jangan. Allah tidak menyuruh kalian bersumpah atau kalian batalkan, tidak. Tapi Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah kalian. Apa maksudnya jagalah sumpah kalian? Maksudnya jangan batalkan. Jangan batalkan. Semaksimal mungkin untuk mengerjakan. Atau maksudnya, kalau batal, ya, jangan lupa kafarah. Atau jangan sedikit-sedikit sumpah. Sumpah itu kalau perlu aja baru kita sumpah. Wahfadhu aymanakum ditafsir oleh para tafsir dengan beberapa tafsiran, di antaranya jangan batal sudah sumpah, pegang. Kita punya sumpah di hadapan Allah, meskipun kita sendirian kadang, ya Allah, demi Allah aku akan begini, ya Allah. Kita sumpah, tidak ada yang dengar, tapi Allah Maha tahu.
Jaga sumpah kalian. Kalau perlu kita catat, khawatir kita lupa kita catat. Ya. Meskipun nggak ada yang tahu. Kalau batal jangan lupa kafarah. Kemudian jangan sedikit-sedikit bersumpah. Jangan sedikit-sedikit bersumpah. Maka inilah yang harus kita perhatikan ketika kita bersumpah, jangan kita langgar. Boleh kita langgar sumpah kita. Kapan? Ya. Kalau kita boleh langgar sumpah kita, kalau ternyata ada yang lebih baik. Ya, Nabi SAW mengatakan, terkadang saya bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahku, maka aku ukafir an yamini wa ataitu alladhi ra'ait. Maka aku bayar kafarah sumpahku dan aku melakukan yang lebih baik. Misalnya contoh, demi Allah saya bersumpah Idul Adha kali ini saya akan menyembelih 2 ekor kambing. Misalnya bersumpah. Ternyata ketika menjelang Idul Adha uang kita banyak, kita pingin 2 ekor sapi. Ya kita sudah terlanjur sumpah. Boleh nggak kita rubah? Boleh, nggak apa-apa. Rubahlah, boleh. Kenapa lebih baik 2 ekor sapi daripada 2 ekor kambing? Akhirnya kita ganti dengan 2 ekor sapi, misalnya nggak punya duit. Akhirnya kita tinggal bayar kafarah. Ini boleh kita meninggalkan sumpah karena ada yang lebih baik. Ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Contoh, karena ada yang lebih baik untuk bisa kita kerjakan. Untuk bisa kita kerjakan. Baik. Saya ingatkan, kalau sumpah dengan, ini ada tadi kita syarat sumpah. Kalau sumpah dengan nama selain Allah, sumpah dengan makhluk, demi Nabi, demi Ka'bah, demi ini, demi anu, maka ini syirik. Dan sumpah tidak dianggap. Sumpah tidak sah. Itu tidak dianggap. Karena sumpahnya dengan kesyirikan. Sumpahnya dengan kesyirikan. Maka sumpah tersebut tidak dianggap. Ustaz, bagaimana kalau kita sumpah untuk melakukan kemaksiatan? Demi Allah, saya akan ganggu orang tersebut misalnya. Demi Allah, saya akan tidak bicara sama kakak saya, mutus silaturahmi. Demi Allah, saya akan putuskan silaturahmi. Tapi kita sumpahnya demi Allah. Maka ini sumpah yang wajib tidak kita kerjakan dan kita harus bayar kafarah. Sumpah yang wajib kita tinggalkan dan wajib kita bayar kafarah. Kenapa kita harus tinggalkan? Karena itu maksiat. Kenapa harus bayar kafarah? Karena kita sumpah dengan nama Allah. Karena kita sumpah dengan nama Allah. Ya. Karena kita sumpah dengan nama Allah. Ini contoh sumpah yang harus ditinggalkan karena ingin melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan sumpah ya. Baik, kita lanjutkan satu ayat insyaallah mudah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, sungguhnya khamar yaitu bir ya, memabukkan, wal maisir adalah perjudian, wal ansab yaitu patung-patung, wal azlam itu artinya yang digunakan untuk mengundi nasib ya. Kalau orang Arab dahulu mereka punya tiga seperti ini ya, misalnya batang, terus tulisannya lakukan, tidak lakukan, abstain. Ada 3 ya. Ini. Lakukan, tidak lakukan, abstain. Dia goyang keluar mana. Kalau lakukan, kerjakan. Kalau keluar tidak lakukan, berhenti. Kalau lakukan tidak lakukan, maka jangan lakukan. Kalau keluar ternyata abstain, ulang lagi ya. Atau misalnya dia masukkan kemudian dia goyang, dia ambil. Oh, lakukan berarti kerjakan. Ambil lagi terus absen. Ya, ulang lagi. Seperti itu. Namanya al-istiqsam bil azlam, yaitu bersumpah menentukan sikap dengan benda-benda tadi, Itu namanya azlam. Kata Allah, rijsun, ini semua najis min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, tinggalkanlah perbuatan amal syaitan ini semoga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sungguhnya syaitan ingin menimbulkan di antara kalian al-adawah, yaitu permusuhan, wal baghdha, kebencian, fil khamri wal maisir, dengan sebab khamar dan perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dengan sebab khamar dan perjudian syaitan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa anis salat, dan agar kalian meninggalkan salat, fa hal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari minum khamar? Ini adalah ayat terakhir dari proses pengharaman khamar. Karena kita khamar diharamkan tidak sekaligus tapi bertahap ya. Kenapa bertahap khamar? Karena orang-orang Arab dahulu begitu
khamr sudah mendarah daging, bahkan mereka bangga dengan minum khamr, bahkan mereka punya abiyat khamriyah, yaitu syair-syair khusus tentang khamr. Mereka cerita tentang warna khamrnya, tentang warna cawannya, tentang bentuk cawannya, tentang bangkrut gara-gara minum khamr, tentang kejadian ketika minum khamr. Mereka bikin karena itu suatu minuman kebanggaan. Orang sudah minum khamr kayaknya sudah orang berhasil, kira-kira demikian. Taib, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, wahai orang beriman, sungguhnya khamr. Khamr itu apa? Kullu miskirin khamr, semua yang mabukkan. Muskir artinya menutup kepala, yaitu semua yang menutup kepala, tapi disertai dengan torb, dengan fly. Tidak semua yang menutup kepala disebut khamr. Contoh seperti obat bius. Obat bius tidak dikatakan khamr. Kenapa? Dia hanya hilang begitu saja. Tapi kalau khamr ada fly-nya, ada torb, ada kelezatan yang dia rasakan. Itu namanya khamr. Apakah khamr tersebut berupa makanan atau berupa minuman? Apapun. Atau berupa yang dia hirup. Bisa jadi hirup ini di fly, itu khamr. Ya. Jika kalau banyak memabukkan, maka sedikit pun haram. Ma askara katsiruhu faqallu haram. Kata Nabi, kalau banyak memabukkan maka sedikit juga hukumnya haram, ya. Dan khamr bisa tadi saya katakan khamr bisa berupa makanan, benda padat, bisa jadi benda cair minuman, bisa jadi uap, ya, seperti orang terkadang mabuk dengan kita lihat anak kecil kasihan dengan lem ibon. Saya dulu sering lihat di kampung saya orang mabuk dengan lem ibon, enggak bisa beli khamr, dia minum, dia hirup lem ibon sehingga kemudian mabuk teler. Yang ini semua khamr, ya. Ini semua khamr karena ada kehilangan akal sambil fly. Kemudian kalau dan khamr umum, ya, kalau dia berupa minuman bisa terbuat dari gandum, bisa jadi khamr, terbuat dari anggur, ya. Jadi khamr bukan cuma anggur saja, bisa dari gandum, bisa jadi khamr, ya. Ya. Kalau saya di Madinah ada orang jual asir gandum, enak. Gitu. Tapi kalau dibiarkan jadi nabi, lama-lama dia mengalami fermentasi dan akhirnya menjadi khamr, ya, jadi menjadi khamr. Maka dari gandum kah, dari korma, bisa khamr terbuat dari korma, bisa korma terbuat dari gandum, dan semua yang bisa menjadi khamr mengalami proses fermentasi menjadi khamr, maka itu adalah khamr. Apapun bahannya yang penting memabukkan. Adapun jika tidak memabukkan, artinya kadar alkoholnya sangat sedikit, maka tidak dikatakan khamr. Artinya kalau kita minum banyak tidak bikin mabuk, kita makan banyak tidak bikin mabuk, maka itu tidak dihukum khamr. Contoh sederhana yang jadi pakanan kita sehari-hari, tape kita makan banyak tidak bikin mabuk. Oleh karenanya meskipun dia ada proses fermentasi sehingga menjadi tape, mas sedikitnya tidak jadi masalah. Lain hanya kalau kita tuangkan kuah tape, cuma kuahnya aja mungkin bikin teler, ya. Tapi kalau tapenya belum ada kasus orang mabuk gara-gara makan tape yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Di antara dalil akan hal ini adalah nabiz. Di zaman Nabi SAW nabiz dibolehkan. Nabiz itu adalah semacam jus, ya, kemudian dibiarkan sehari 2 hari agar lebih lezat. Kenapa dia lebih lezat? Karena terjadi proses fermentasi. Tetapi kadar alkoholnya sangat rendah sehingga dia membuat kelezatan, tetapi tidak sampai memabukkan. Maka Nabi izinkan. Beda kalau sudah 3 hari, ini bahaya. Apalagi kalau di musim panas proses fermentasinya lebih cepat, terutama kalau misalnya di Saudi mungkin cuaca 50 derajat, sehingga kalau diletakkan di luar maka akan mudah terjadi proses fermentasi, maka bisa menjadi khamr, ya. Makanya kalau 3 hari dilarang, tapi kalau dikurang dari 3 hari maka tidak jadi masalah. Ini belum sampai pada derajat khamr. Tidak semua yang mengandung alkohol kemudian etanol kemudian menjadi khamr jika kadarnya sangat kecil dan tidak berpengaruh. Ini khamr. Kemudian yang kemudian disuruh tinggalkan adalah maisir. Maisir perjudian. Apa itu perjudian? Perjudian adalah 2 orang yang kemudian saling berlomba, ya, apakah lomba gaple, apakah lomba kartu, apakah lomba lari, apakah lomba apapun, ya, lomba main game kah, lomba apa kah, ya, lomba bola, mana yang menang, dua-duanya pasang duit, ya. Nah, kalau yang menang diambil, itu namanya judi. Dia taruh duit dengan berharap dapat lebih banyak. Bisa jadi dia kalah, bisa jadi dapat lebih banyak, maka itu adalah judi. Ini hukumnya adalah haram, ya. Ini adalah hukumnya haram. Tidak diperbolehkan kecuali kata Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi thalas. Tidak ada boleh perjudian kecuali 3 perkara, yaitu nasal, yaitu lomba panah, ini boleh judi. Nah, tapi bukan judi, tapi maksudnya dalam untuk semangat, tidak banyak-banyak, tidak pasang 5 juta, tidak. Artinya yang wajar untuk semangat saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Jibrin, mungkin 500 ribu, ya, siapa yang menang nih, nggak ada masalah. Ini berkaitan dengan jihad. Misalnya juga lomba dalam pacuan kuda atau pacuan onta, ini boleh judi, dan ini pendapat yang lebih kuat adalah judi seperti disebut oleh para
para ulama ya, meskipun duit dari dua belah pihak, tetapi bukan jumlah yang kemudian banyak karena tujuannya bukan untuk ngambil duit, tapi tujuannya untuk latihan, untuk menyemangati. Maka ini Nabi SAW izinkan hal ini karena ini berkaitan dengan jihad. Ya. Kemudian para ulama khilaf. Kalau begitu hal-hal yang berkaitan dengan jihad, bolehkah kita buat seperti ini? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim mengatakan boleh. Ditinjau dari makna, tujuannya adalah untuk mencapai kekuatan, membantu dalam jihad, maka hal-hal yang membantu dalam jihad maka diperbolehkan. Misalnya lomba, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan lomba ilmu, misal ilmu syar'i, ini jihad dengan lisan, ya boleh ya. Tapi bukan niatnya bukan dalam rangka mencari duit, bukan ya, tapi untuk sekedar semangat aja. Sekedar semangat berpacu misalnya ya. Ini tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang tidak ada hubungannya berkaitan dengan jihad, maka semuanya judi hukumnya haram. Wal ansab adalah patung-patung, ini juga tidak boleh. Wal azlam ya, mengkaitkan nasib dengan benda mati ya, cari mana lakukan, tinggalkan, abstain. Ngapain kita gantungkan nasib kita dengan benda mati seperti ini? Ya. Sama halnya menggantungkan nasib kita dengan apa? Dengan tanggal kelahiran ya. Ini sama-sama goblok ya. Apa kaitannya antara tidak abstain dengan nasib kita? Enggak ada ya. Sama. Mengkaitkan nasib kita dengan bintang Libra, bintang Gemini, bintang Sagittarius, bintang Scorpio ya. Kemudian misalnya mengkaitkan nasib kita dengan apa? Dengan garis jari ya. Garis jari ya. Ini. Dulu saya pernah diramal, Ustaz, ini kalau satu ini akan begini kata, aduh. Orang ngeramal macam-macam ya. Kita ini namanya semua tidak, karena ini syirik, mengkaitkan sesuatu yang mengakibatkan akibat pada sesuatu yang bukan sebab. Mengkaitkan suatu akibat dengan sesuatu yang bukan sebab daripada akibat tersebut. Kata Allah, rijsun, ini semua najis min amali syaitan. Najis tapi najisnya najis maknawi. Najis maknawi karena najis amali. Karena Allah mengatakan rijsun, najis tapi min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, bukan najis zatnya. Oleh karenanya Allah sebutkan 4 perkara, khamr, judi, patung, azlam. Kita tahu azlam ya, benda ini tidak najis zatnya, tapi perbuatannya najis. Kemudian patung-patung berhala, kalau kita pegang kita enggak ternajisi, tapi patung ini perbuatan najis, perbuatan amal syaitan. Sama judi, kartu, gaple, ya ini juga bukan najis ya. Kupon apa segala ini bukan najis. Khamr juga bukan najis. Khamr adalah perbuatan najis maknawi. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Setelah mereka sepakat bahwasanya patung tidak najis, azlam tidak najis, judi tidak najis, najisnya najis maknawi, bagaimana dengan khamr? Maka jumhur ulama, sehingga saya 4 mazhab berpendapat bahwasanya khamr itu zatnya najis. Kalau kita pegang kita harus cuci tangan karena dia najis. Karena Allah mengatakan rijsun min amali syaitan. Tapi ini diselisih oleh segelintir kecil ulama yang mengatakan bahwasanya khamar tidak najis. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini adalah dari perbuatan syaitan, dia bukan najis secara zat, tetapi najis secara makna. Lagi pula yang digandingkan dengan khamr dalam ayat ini adalah perkara-perkara yang tidak najis. Maka hukumnya sama, karena digandingkan dengan 3 yang lain, patung, judi, kemudian azlam, ini semua tidak najis secara zatnya. Kalau gitu khamr juga bukan najis. Ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dengan dalil bahwasanya ayat ini bukan berarti najis zat ya. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW ketika turun ayat ini, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Maka para sahabat, mereka lagi minum khamar, mereka keluarkan, mereka tumpahkan, bahkan mereka menumpahkan khamar di pasar-pasar kota Madinah. Kalau itu najis, ya nggak boleh kita buang najis di pasar, karena pasar kemungkinan akan dilewati oleh orang banyak. Ketika para sahabat menumpahkan khamar di pasar-pasar, menunjukkan khamar tidak najis. Kemudian juga tidak datang dalam riwayat Nabi menyuruh mereka untuk mencuci bekas khamar, nggak ada. Nabi menyuruh mereka untuk mencuci bekas khamar. Ini menunjukkan bahwasanya khamar tidak najis, hanya dia najis kalau diminum. Najis kalau diminum, zatnya tidak najis. Allah mengatakan fajtanibuhu, jauhilah, jangan dekat-dekat dengan perbuatan hal ini semua, la'allakum tuflihun, semua kalian beruntung. Apa namanya falah? Falah yaitu meraih apa yang diharapkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Namanya falah. Ya, falah artinya meraih apa yang kita cita-citakan dan terselamat dari yang kita khawatirkan. Harus tergabung dua-dua ini. Meraih apa yang kita cita-citakan, selamat dari apa yang kita khawatirkan. Di antaranya masuk surga. Masuk surga cita-cita, selamat dari neraka itu cita-cita. Maka itu al-falah. Maka semoga kalian beruntung. Ya. Kemudian
Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Sungguhnya setan punya keinginan untuk melemparkan pada diri kalian adanya permusuhan dan kebencian dengan sebab khamr dan perjudian. Ya benar, khamr kalau orang sudah minum teler, dia bisa maki-maki sana sini, dia bisa bongkar rahasia, dia bisa mukul orang, dia bisa zinai orang, dia bisa bunuh orang. Kenapa? Dia mabuk. Dia mabuk. Yang bahaya kalau setengah-setengah mabuk. Kalau mabuk teler sudah jatuh masih mending, ini masih setengah-setengah mabuk, dia masih punya kekuatan, dia bisa melakukan banyak hal. Makanya khamr umul khaba'is. Khamr adalah induk daripada perbuatan-perbuatan keji ya. Karena dia bisa mencaci maki, dia bisa membuka rahasia, merendahkan orang lain, ngomong enggak ngelantur, bunuh orang, zina dan yang lainnya. Maka menimbulkan permusuhan. Ya. Sama al-maisir, judi juga demikian. Al-maisir disebut maisir kenapa? Karena mudah. Yasr itu dalam bahasa Arabnya yusrun artinya mudah. Maisir, yusrun mudah. Kenapa mudah? Dapat duit. Tetapi menghabisi duit orang. Nah, kalau orang main judi tahu-tahu dalam satu majelis bisa menang $1.000, bisa menang $500.000 dalam waktu sekejap. Orang tadinya duit banyak tiba-tiba habis, jadi dia pasti jengkel, nggak mungkin dia nggak jengkel. Maka timbul permusuhan, timbul kebencian, dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Maka kita waspada. Di antara hal yang diinginkan oleh syaitan adalah permusuhan di antara kaum muslimin. Kita sebagai kaum muslimin yakin bahwasanya syaitan ingin mengadu domba di antara kita, dan ayat-ayat dalam Al-Quran menyatakan demikian. Wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan yang terbaik, sebenarnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Nabi Yusuf ketika bertemu dengan kakak-kakaknya setelah berpisah jauh, dia mengatakan iz akhrajakum minal sini wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Allah telah mendatangkan kalian wahai kakak-kakakku, didatangkan bertemu dengan aku setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakakku. Jadi syaitan ingin mengadu domba, ya, makanya Nabi SAW bersabda, inna syaitan qad aysa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab illa fi tahrishi bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, kecuali dan dia tidak pernah bersatu mengadu domba di antara kalian. Dan ini berlaku pada seluruh kaum muslimin, baik tingkatan masyarakat, baik tingkatan penuntut ilmu, tingkatan para dai. Maka waspada hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan kita jauhi, karena memang syaitan ingin mengadu domba di antara kita. Berlapang dada kalau ini perkara ijtihadiyah, masalah ini perkara ijtihadiyah, enggak usah kita kemudian memaksakan diri, kemudian mengucapkan kata-kata penghinaan misalnya. Enggak usahlah, kalau ini perkara ijtihadiyah, sudah tahu ijtihadiyah, Anda boleh merasa Anda paling benar, tapi kalau ini perkara ijtihadiyah, khilaf sudah ada sejak dulu, apalagi zaman sekarang khilaf para ulama zaman sekarang, maka kemudian jangan merendahkan yang lain. Apa itu enggak ada ilmunya, apa enggak usahlah. Udah Anda benar, sudah benar, enggak apa-apa, enggak usah menjarah, enggak usah menyakiti hati saudara Anda yang juga mungkin berdakwah bersama Anda. Atau demikian juga para penuntut ilmu juga jangan saling menjatuhkan di antara mereka. Selama perkara ijtihadiyah, maka kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kita boleh milih, boleh menyalahkan, tapi jangan menggunakan kata-kata yang merendahkan, menghinakan dan yang lainnya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat. Syaitan ingin membuat kalian terhalangi dari mengingat Allah dan dari salat. Ya, dengan cara kalian main judi, habis waktu main judi. Kalaupun mau salat pikiran jengkel dan macam-macam ya. Apalagi kalau tidak salat ya, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari itu semua? Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.